saya sekarang sedang berada di arena penyembelihan hewan korban di Masjid Mabadeto, dan juga nanti juga akan ada di RW 035 Mabadeto. Dan ikuti kita karena saya akan mewawancarai Bapak Dr. Toto, dokter hewan Toto, supaya Anda bisa menyimpan daging korban dengan baik, tidak rusak dan praktis. Nah, mari kita ikuti seperti apa. Ini baru di stasiun penyembelihan di arena Masjid Mabadeto, ada penyembelihan dan ada finishing, pembagian dan juga distribusi. Kita lihat ya. Ini adalah sapi-sapi yang akan disembelih, dan tentu saja sapi-sapi diangkringkan dulu, ditambatkan di sini. Setelah disembelih ini dibawa ke daerah masjid sana itu. Nah, inilah transportasinya dari sini. Maka setelah disembelih itu mereka melakukan transportasi dari penyembelihan ke arena penimbangan, kemudian arena diiris-iris dan juga digergaji pakai mesin daging-daging dan apa saja yang harus ditimbang dan sebagainya. Nah, ini kita berada di daerah penimbangan. Mengapa ditimbang? Supaya untuk menentukan bagian para sahibun. Dan di sini juga sebagian ada yang kelet, yang menyelesaikan finishing. Ini sapi ya ini? Sapi. Oh, sapi. A2. Oh, A2. Ya, oke. Ini adalah tenaga amatiran baru, tapi kerjanya sudah lumayan. Ya, ini semuanya. Nah, ini ditimbang-timbang untuk menentukan, memilahkan mana hatinya, mana limbah, mana daging dan sebagainya, supaya memudahkan kita untuk melakukan pembagian kepada sohibul dan juga para penerima. Nah, ini Pak Haji Romli, ini adalah sesepuh kita di Masjid Mabadeto. Itulah di samping itu. Nah, ini Erwin, ini adalah tokoh. Ya, ini tokoh luar biasa ini bersama Pak Bambang. Nah, inilah daerah untuk potong memotong. Ini daerah potong memotong. Kita lihat ibu-ibu, ibu. Karena itu lebih sabar dan lebih konsisten. Inilah saya akan bertanya kepada Bapak Dr. Hewan Toto bagaimana. Wah, luar biasa. Ini ahlinya ini ahli-ahli semua. Wah, ini ahlinya diimpor dari Jerman. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Pak. Nah, gimana Toto? Pak Toto, gimana kita untuk menyimpan daging yang baik di korban ini gimana? Karena sohibul itu kadang-kadang kan korban di 3 tempat, berarti dia mendapatkan 15 kg daging. Gimana menyimpannya supaya daging itu tidak rusak? Misalkan dimanfaatkan 6 bulan kemudian, misal. Gimana Pak Toto? Gini, jadi yang pertama biasanya ada pertanyaan juga sering itu, dagingnya perlu dicuci enggak? Gitu. Oh ya, ya. Itu ada 2. Jadi kalau mau segera dimasak itu dicuci, Ya, oke. langsung dimasak. Tapi kalau mau disimpan itu sebaiknya dibersihkan saja yang kotor-kotor, Oh, yang ada memar, ada rumput misalnya iya. itu diiris Dibersihkan. kemudian dibuang. Ya. Nggak perlu dicuci kalau disimpan. Itu kalau mau disimpan jangan dicuci, Oke. nggak perlu dicuci. Lalu gimana caranya menyimpan? Cara menyimpannya gini, jadi setelah kita dapat daging yang bersih, itu kemudian kita masukkan ke kulkas dulu, bagian bawah. Jangan freezer ya, namanya refrigerator. Ya, refrigerator ya. Oke. Jadi kulkas atau yang
apa chiller gitu ya. Ya, ya, chiller, ya, ya. Di bawah. Pendingin. Di bawah. Ya. Kemudian itu didiamkan di situ kira-kira 6 sampai 12 jam. Ya. Jadi kalau 6 sore sampai ini 12 jam dimasukkan di kulkas ya. Ya. Ya, pendingin itu. Karena sebenarnya di kulkas sendiri kalau disimpan sampai 3 hari itu masih bagus. Oke. Nah ini kemudian kalau kita masukkan siang ini gitu, besok pagi baru kita keluarkan dari kulkas, kemudian dipotong-potong sesuai dengan Selera. selera Kesiapan masak. siap masak. Ya misalkan 1/4 kiloan Ya misalkan. 4 kiloan, bisa setengah kiloan, tergantung itu Pak. Nah setelah diwadahi tempat tertentu, misalnya pakai tupperware atau pakai plastik apa gitu, kemudian baru dimasukkan ke freezer. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada shock temperatur. Kalau langsung masuk ke freezer, itu ada shock temperatur di mana dagingnya menjadi lebih keras. Oh, lebih keras. Oh, lebih keras, jadi lebih ya. alot. Ya, alot. Ya. Nah, Oke. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk Ya. penanganan itu. Ya. Jadi secara pemirsa, ini yang dimaksud dengan kulkas, yang dimasukkan ke kulkas itu adalah pendingin refrigerator kulkas. Yang satunya adalah freezer yang untuk membekukan. Yang dimaksud ini karena tadi Pak Toto mengadakan atas bawah, karena kulkas itu atas bawahnya tergantung jenis kulkasnya. Jadi yang penting ada kulkas yang refrigeratornya itu di bawah. Kulkas 4 pintu biasanya ada di bawah dan kulkas 1 pintu itu di atas untuk membekukan. Jadi yang penting adalah jangan dicuci, kemudian dimasukkan kulkas pendingin itu. Baru 12 jam kemudian. Baru berapa jam tadi? 6 jam. 8 sampai 12 jam. Oh, 8 sampai 12 jam. 12 jam. Setelah itu dimasukkan ke pembeku itu. Ya. Setelah itu dipotong sesuai Ya, selera, sebelum- ya. porsi masak Ya, gitu ya. oke. Baru masuk ke freezer. Ya, sebelum ke freezer itu dipotong sesuai dengan porsi masak supaya ketika masak itu nggak kurang, nggak lebih. Kalau lebih dikembalikan lagi rusak itu kan? Jadi rusak. Rusak. Kalau dikembalikan seling keluar masuk freezer itu menjadi rusak. Dan kalau dari daging langsung di freezer dibekukan itu konsekuensinya alot. Ya, Alot. dan shock temperatur kaget Shock gitu ya. Shock Kaget ya. shock. Ya, oke lah. Terima kasih Pak Toto dan Ya. bagaimana Kemudian yang untuk kedua Pak itu Ya. masalah thawing. Bagaimana mencairkan setelah Oh ya, di freezer. dibeku Nah, ya. setelah beku toh. Nah, itu sebaiknya itu dimasukkan dulu kembali ke kulkas lagi. Kulkas lagi. Kira-kira Oh. 6-8 jam juga. Oh Jadi ya. kalau mau masak besok pagi, malam ini, sore ini sudah masukkan ke kulkas lagi. dulu. Kulkas lagi. Turunkan di Ya. kulkas itu. Ya. Nah, setelah di kulkas nanti pada esok paginya itu baru diperlukan untuk dimasak. Dimasak. Jadi nggak boleh ya daging dari freezer, dari pembeku Ya. itu langsung dicor Itu air juga panas. bisa shock juga. Ya, shock juga. Juga rusak, jadinya jaringan dagingnya juga rusak. Alot. Kandungannya bisa hilang. Lalu gimana dengan jeroan? Nggak boleh dicampur ya kabar? Nah, kalau jeroan ini kan kadang-kadang Misalnya hati, pertama limpa. hati limpa itu kan kalau diamkan itu kan keluar cairannya merah-merah atau Oh, cairan iya, darah iya, dan iya, sebagainya. Nah, ini kalau dia masuk ke dalam daging itu akan mencemari, Pak. Oh, Karena oke. darah itu kan sumber pencemaran yang paling tinggi. Ya. Sehingga perlu dipisahkan tersendiri, Ya. baik dalam pembagian di sohibul kurban itu hati dan limpa itu di plastik sendiri, Ya. kemudian dipisahkan dari daging. Oke. Kemudian juga jeroan misalnya, Ya. ada babat dan sebagainya juga Ya. itu harus dipisahkan. Ya. Apalagi Pak Toto supaya pesannya sampai kepada para sahibul mengenai Nah ini masalah thawing dulu Pak tadi, Oh, ya. perlu saya jelaskan. Jadi pada pencairan itu setelah didiamkan kira-kira 12 jam, itu kan kadang-kadang juga masih ada keras Pak. ya. Ada keras itu bisa di bawah keran itu dialirkan dengan air dingin saja, Air jangan air dingin. panas. Oh ya. Tapi bungkusnya jangan sampai terbuka, Oh ya. supaya air tidak mencemari daging. Ya. Nah, setelah agak lunak baru dicuci, baru dimasak. Oke. Ya saya kira sudah komplit. Terima kasih Pak Ya, Toto. sama-sama, Pak Yanto. Ya, mudah-mudahan jadi amal baik Pak Amin, Toto. amin. Ya Terima Rabbal kasih. Alamin. Moga-moga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini saudara-saudara ini termasuk headquarternya. Ini adalah manajemen yang membagikan ke sahibul. Ini sedang mengumumkan siapa yang harus disembelih. Ini juga bagian distribusi yang membagikan bagian-bagian daging untuk sahibul korban.
dan kita sekarang sudah menggunakan alat-alat modern. Inilah, ini bagian yang keras-keras. Ini sudah menggunakan alat modern dan jenengan yang bagian ini ya. Coba Pak didemonstrasikan gimana nih caranya. Nah, ini saudara-saudara, ya ini iga ya. Nah, ini dulu kita waktu apa? Belum ada alat ini, susah payah. Prosesnya menjadi cepat dan rapi. Tidak ada serpian-serpian. Kita menjadi efisien. Sip, makasih ya. Jadi mudah-mudahan lancar semuanya. Nah, ini iganya tapi dipisah-pisahkan dulu ya, satu persatu iga, baru dipotong pakai mesin itu. Nah, ini adalah proses yang luar biasa. Mesin potong assembling sendiri. Ya, ini saudara-saudara yang tertarik silakan pesan ke Masjid Nogotirto 3. Bukan, ke Masjid Nogotirto, tidak pakai 3. Masjid Nogotirto di lokasinya di Komplek Nogotirto 2. Nah, gitulah. Sangat luar biasa, kita semua happy di sini. Bedanya hanya satu, di sini dulu masih ada Buya Safi Marif, sekarang beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu bahagia di sana. Nah, inilah yang berada di RW 35. Ini sudah melakukan potong-memotong. Tentu saja. Nah, ini tokohnya, ini tokoh yang luar biasa, dan Pak, hari-hari bahagia. Gimana Pak? Ini alot-alot enggak? Ini beres semua. Amin. Dan ini saya kira berkat kerjasama yang luar biasa. Ini RW 35 berdekatan dengan masjid tadi. Masih satu wilayah biasanya jadi satu, tapi kalau dijadikan satu terlalu banyak sapi yang harus disembelih, sehingga manajemennya lebih mudah untuk dipisahkan seperti inilah. Ini tokoh-tokohnya ini sedang istirahat ini, ya para tokoh sembelih sedang istirahat. Ini adalah Pak. Ya, kecepak ya. Oke. Ini adalah sapi-sapi yang terakhir, sedang dikuliti dan juga sedang disiapkan dan sedang akan dipotong-potong. Terus ini melibatkan juga ibu-ibu. Nah, ini juga tokohnya ini. Coba lihat. Ini tokoh dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan gimana? Sapinya sudah disembelih semua? Alhamdulillah selesai Prof. Ini lebih awal insya Allah hari ini. Oke. Karena kita mulai lebih awal dan kemarin sholat ini kita sudah mendahului, sehingga pada pagi hari ini tadi kita mulai. Oke. Alhamdulillah. Berapa sapi Pak? 7 ekor sapi. Sampai nggak ada ya? Tidak ada. Oke, ya sudah, selamat ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah sampai diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat. Pak Senot, ini berapa sapi Pak Senot? Ini Sudah yang ini adalah ketua penyelenggara. ya, Yang alhamdulillah berjalan lancar. lancar ya. Kita mulai jam 8 tadi, Pak. Oh, oke. Dan belum makan siang ya mereka? Belum, Pak. Oh, belum saatnya. Sarapan pagi sudah. Ya, dan melibatkan ibu-ibu ini gimana Pak? Isi satu RW, Pak. Tidaknya orang Islam saja. Oke. Tapi melibatkan juga yang Nasrani. Oke. Oh, bagus ya. Saya lihat itu. Jadi Panitia ada yang ini juga sama. ada kebersamaan ya. Ya, bagus ya. Dan ini gimana model pembagiannya? Pembagiannya lewat anu, Pak. Sudah punya ya? Kita sudah punya database. Belum, Pak. Hanya tiap tahun ada. Siapa yang melamar dikasih gitu ya? Iya. Oh. Karena ada perubahan tiap tahun. Oh, yang iya, kemarin belum, tahun ini juga berkorban gitu. Ya. Tapi semua warga diberi katanya. Diberi edaran. Semua, maksud saya bagian daging
kelihatannya kalau di RW 35 semua warga kita mendapatkan. 1 kilo Pak, alhamdulillah. Wah, ya. Tiap warga, Bagus. tiap kepala keluarga 1 kilo. Oke. Kemudian yang sohibul kurban jelas ada tambahan lagi. Oke. Ya, bagus. Oke, makasih Pak Sindot. Ini monggo, Pak. Pak Sindot adalah Ketua Panitia Penyelenggara Kurban di RW 35 yang meliputi RT 7, 8, 9, 10. Ini melibatkan RT 7 di mana ini lalu lalang itu dikerahkan satu RW untuk membagi-bagi membagi-bagi daging baik pada sohibul dan juga untuk para penerima korban. Nah, inilah saya kira bapak-bapak. Nah ini akan ditimbang-timbang dan sebagainya, dan itulah kesibukan kita dalam menyelenggarakan korban yang banyak sekali melibatkan warga negara, maksud saya bukan warga negara, warga RW, sehingga kebersamaannya menjadi luar biasa. Nah ini juga halo, nah luar biasa. Ini Prof, gimana Prof? Gimana korbannya? Oh, alhamdulillah. Oke. Kalau dari tahun ke tahun masih cukup stabil. Oke. Meski corona Ya. Baik. masih lumayan. Ya. Walaupun dalam keadaan sulit ternyata korbannya. Ya, bagus lah. Ya, Sejak mudah-mudahan. dulu saya hitung ya sekitar 7. Nah, nggak anu. Artinya orang selalu memprioritaskan Betul. untuk korban ini. Karena seperti di masjid itu kan, jadi diadakan tabungan. Oh. Itu sudah sejak awal sudah niat gitu. Ya, betul. Ya, oke lah. Oke, makasih Prof. Alhamdulillah. Ya, makasih. Dan ini saudara-saudara, para pemirsa Siantar TV. Ini kesibukan, ini mencerminkan bahwa kebersamaan warga ini disatukan dengan kegiatan ibadah korban, sehingga tidak membeda-bedakan, dan bahkan di sini orang-orang yang non muslim pun juga ada di dalam proses untuk pembagian hewan kurban ini. Nah, sekarang perlu saya sampaikan, tadi kita akan mendapatkan tausiah dari Dr. Toto di arena masjid, tapi karena agak bising akibat dari siaran manajemen korban itu, maka saya review kembali supaya Anda bisa jelas, yaitu bagaimana memperlakukan daging korban kita. Yang pertama kali, daging itu harus jangan dijual. Daging itu harus disimpan untuk jangka waktu yang lama. Hanya bersihkan dari kotoran rumput, serpihan dan sebagainya. Kemudian potong kecil-kecil selera ketika akan dimasak nanti ke dalam kantong plastik yang beratnya juga sesuai dengan kepentingan takaran masak, misalkan 2,5 on. Nah, setelah itu masukkan ke refrigerator, ke kulkas, bukan ke freezer, antara 6 sampai 12 jam atau bahkan 8 sampai 12 jam di situ. Nah, tidak boleh langsung daging fresh dimasukkan ke dalam freezer. Kalau itu terjadi, maka dagingnya shock sehingga dagingnya akan alot dan rusak. Begitu pula ketika sudah di freezer, misalnya dimasak 3 bulan kemudian, keluarkan dari freezer itu di kulkas supaya setelah tempur di dalam kulkas, dalam refrigerator pendingin, sisanya itu dirojok air dingin dan jangan dibuka bungkusnya supaya tidak rusak. Dan untuk daging seperti limpa, hati harus disendirikan karena daging itu berair, mengeluarkan darah, dan campur dengan daging biasa akan menyebabkan ada polusi, merusak daging yang biasa. Nah,
itulah saudara-saudara laporan korban suyanto.id. Mudah-mudahan Anda sehat walafiat dan cara mengolah dagingnya benar sehingga tidak ada kerusakan dan semuanya berjalan lancar. Insya Allah semua kita bahagia dan Allah selalu melindungi kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.